Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat penyuluh, selamat datang dan bertemu kembali dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi penyuluh pertanian dengan pula e-learning. Terima kasih Anda masih setia bergabung dalam pelatihan ini. Dan kali ini bersama saya Abdurrahim, kita akan sharing tentang evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pelaporan. Setelah mengikuti sesi ini, Sobat Penyuluh insya Allah dapat mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan menyusun laporannya. Sobat Penyuluh, saat mendengar kata evaluasi, apa yang terbesit dalam pikiran saudara? Yap, betul. Evaluasi adalah sebuah proses yang terdiri dari urutan rangkaian kegiatan mengukur dan menilai. Evaluasi merupakan proses mengumpulkan data yang sistematis untuk mengetahui efektivitas program. Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan-kegiatan proyek atau program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif. Dalam aspek evaluasi kegiatan pelaksanaan penyuluhan, apa yang saudara pahami? Evaluasi pelaksanaan penyuluhan adalah evaluasi proses atau ongoing evaluation kegiatan penyuluhan. Dalam evaluasi kegiatan pelaksanaan penyuluhan, kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan sedang berlangsung dan sesaat setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan. Dalam evaluasi kegiatan pelaksanaan penyuluhan, apa saja aspek yang bisa diukur atau dinilai? 1. Evaluasi penyuluh terhadap petani dalam bentuk perubahan pengetahuan atau penguasaan materi dan perubahan keterampilan petani. 2. Evaluasi petani terhadap penyuluh dalam bentuk kualitas penyuluh pada saat kegiatan penyuluhan yang berupa materi penyuluhan, metode penyuluhan, dan media penyuluhan, dan lain-lain. Dalam evaluasi kegiatan pelaksanaan penyuluhan, apa saja tahapan evaluasi? 1. Menetapkan tujuan penyuluhan yang akan dievaluasi. 2. Menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kemajuan penyuluhan. 3. Membuat alat ukur untuk mengumpulkan data. Dan yang keempat, melakukan analisis dan interpretasi data. Tahapan pertama evaluasi adalah menetapkan tujuan penyuluhan. Apa saja unsur-unsur dalam tujuan penyuluhan? 1. Sasaran. 2. Perubahan perilaku. 3. Materi penyuluhan, dan 4. Kondisi atau situasi. Tahapan kedua evaluasi adalah menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kemajuan penyuluhan. Apa saja indikator-indikator yang dimaksud? 1. Indikator perubahan kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, indikator perubahan afektif atau sikap. Dan yang ketiga, indikator perubahan psikomotorik atau keterampilan. Tahapan ketiga evaluasi adalah membuat alat ukur untuk mengumpulkan data. Bagaimana caranya? 1. Membuat soal pre-test dan post-test dan atau membuat instrumen evaluasi untuk mengukur pengetahuan petani. Yang kedua, membuat instrumen evaluasi untuk mengukur sikap petani. Dan yang ketiga, membuat instrumen mengukur keterampilan petani. Dalam membuat instrumen evaluasi, apa syarat yang dipenuhi? Pertama, validitas atau kesahihan. Kedua, reliabilitas atau keterandalan. Ketiga, objektivitas atau tidak memihak. 4, praktis. Dan yang kelima, sederhana. Soal ini adalah contoh evaluasi berupa pretest dan post-test dalam bentuk soal pilihan ganda yang menunjukkan sebuah pengertian. Soal seperti ini digunakan untuk mengukur pengetahuan petani tentang sebuah pengertian, maksud, tujuan, manfaat, kelebihan, dan kekurangan dari sebuah bahasan dalam materi penyuluhan. Ini adalah contoh soal studi kasus atau soal yang bertujuan mengukur kemampuan petani dalam menganalisa sebuah kasus, kemudian mencari solusinya. Soal ini bisa disebut juga sebagai soal pemecahan masalah. Soal seperti ini dapat digunakan untuk mengukur daya analisis petani dalam memecahkan sebuah masalah pertanian. Ini adalah contoh instrumen evaluasi untuk mengukur penguasaan materi petani sebelum dan setelah menerima materi penyuluhan. Instrumen ini memang lebih simpel dan tidak perlu mengoreksi jawaban seperti evaluasi pretest dan post-test. Akan tetapi, instrumen evaluasi seperti ini tidak dapat membuktikan bahwa petani benar-benar paham dan tidak paham terhadap bahasan dalam materi penyuluhan.
Instrumen evaluasi ini digunakan untuk mengukur ranah psikomotorik atau keterampilan petani setelah mengikuti satu bahasan dalam materi penyuluhan. Instrumen evaluasi ini hanya sebagai alat bantu dalam memandu pelaksanaan evaluasi untuk mengukur dan memastikan petani telah terampil atau belum terampil setelah mengikuti materi tertentu pada kegiatan penyuluhan. Bagaimana cara mengolah data hasil evaluasi? Perhatikan instrumen evaluasi ini. Nilai pre dan post test petani direkap dan dijumlahkan serta dirata-rata. Dari rekapitulasi ini dapat diketahui indeks nilai peningkatan atau INP. INP diperoleh dari skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi skor ideal 100 dikurangi skor pre-test. INP menurut normalitas gain antara 0 sampai 1. INP tinggi jika lebih dari 0,7. INP sedang jika lebih kecil sama dengan 0,7 dan lebih besar sama dengan 0,3. Dan INP rendah jika lebih kecil dari 0,3. Ini adalah instrumen evaluasi peserta terhadap fasilitator. Instrumen ini digunakan sebagai alat bantu dalam menilai kemampuan penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Instrumen ini dibagikan sesaat setelah pelaksanaan penyuluhan usai dilaksanakan. Hasil penilaian peserta terhadap penyuluh ini dijadikan dasar dalam perbaikan kegiatan penyuluhan selanjutnya. Tabel ini adalah contoh rekapitulasi hasil evaluasi peserta terhadap penyuluh. Misalkan, petani yang hadir dalam penyuluhan sebanyak 20 orang. Skala 5 menunjukkan sangat baik, skala 4 baik, skala 3 cukup baik, skala 2 kurang baik, dan skala 1 tidak baik. Pada aspek yang dievaluasi nomor 1, kesesuaian materi dengan kebutuhan petani diperoleh nilai sangat baik dari 2 petani, nilai baik dari 7 petani, nilai cukup baik dari 8 petani, dan nilai tidak baik dari 3 petani. Jadi, jumlah seluruhnya sebanyak 20 petani. Begitu seterusnya sampai aspek nomor 6. Pastikan rekapitulasi nilai yang masuk sejumlah 20 petani. Lalu, bagaimana cara menghitung hasil rekapitulasi evaluasi petani terhadap penyuluh tersebut? Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 20 karena menggunakan skala 5. Setiap skala dikalikan 20. 1 kali 20 sama dengan 20, 2 kali 20 sama dengan 40, 3 kali 20 sama dengan 60, 4 kali 20 sama dengan 80, dan 5 kali 20 sama dengan 100. Misalkan, aspek yang dievaluasi nomor 1, skala 5 dinilai sebanyak 2 petani, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Skala 4 dinilai sebanyak 7 petani, berarti 7 kali 4 sama dengan 28. Skala 3 dinilai sebanyak 8 petani, berarti 8 kali 3 sama dengan 24. Dan skala 2 dinilai sebanyak 3 petani, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Begitupun aspek nomor 2 sampai nomor 6. Cara menghitungnya sama. Kemudian masing-masing aspek dijumlahkan dan dirata-rata. Dari jumlah dan rata-rata tersebut diketahui kriteria nilai dari sangat baik sampai tidak baik. Apa langkah selanjutnya setelah tahapan-tahapan evaluasi selesai dilaksanakan? Agar setiap kegiatan penyuluhan teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik, maka seorang penyuluh diharapkan dapat menyusun laporan hasil pelaksanaan penyuluhan dengan baik dan benar. Bagaimana cara menyusun laporan hasil pelaksanaan penyuluhan? Tidak ada standar baku dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan. Akan tetapi, penyuluh dapat mengacu pada format laporan hasil kegiatan secara umum. Berikut ini contoh format laporan yang dapat dicontoh. Latar belakang membahas alasan tentang pentingnya sebuah penyuluhan pertanian, urgensi materi penyuluhan yang dievaluasi dan dilaporkan, serta jawaban atas pertanyaan mengapa pelaksanaan penyuluhan harus dievaluasi. Tujuan evaluasi mencakup minimal 2 hal, yaitu 1. Mengetahui tingkat penguasaan materi petani terhadap materi penyuluhan, dan 2. Mengetahui tingkat kepuasan petani terhadap pelaksanaan penyuluhan. Manfaat minimal menjelaskan tentang manfaat evaluasi pelaksanaan penyuluhan sebagai acuan dalam perbaikan pelaksanaan penyuluhan selanjutnya, dan rekomendasi pada pelaksanaan penyuluhan berikutnya jika ada hal positif yang dapat dilanjutkan. Landasan teori adalah konsep-konsep dasar yang terdapat dalam judul laporan. Landasan teori minimal membahas tentang 3 hal, yaitu penyuluhan pertanian Indonesia, judul materi penyuluhan yang dievaluasi dan dilaporkan, dan tentang evaluasi pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan minimal mencakup tentang waktu pelaksanaan penyuluhan dan evaluasinya, tempat pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan. Pengumpulan data minimal menjelaskan tentang metode pengumpulan data, pengolahan dan
analisis data menjelaskan cara penghitungan dan teknik analisis data yang digunakan. Hasil dan pembahasan berisi tentang penyajian data, hasil analisis, dan dijelaskan makna data yang disajikan, serta dikuatkan dengan referensi dari sumber ilmiah. Hasil dan bahasan harus mampu menjawab tujuan. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penegasan ulang secara singkat dari hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan tujuan. Jumlah kesimpulan harus sama dengan jumlah tujuan. Saran merupakan rencana tindak lanjut yang menjadi jawaban atas kendala yang terdapat pada hasil dan pembahasan. Supaya lebih tergambar bagaimana sebuah laporan hasil pelaksanaan penyuluhan disusun, akan kami berikan contoh laporan lengkap sebagai acuan dalam menyelesaikan tugas materi ini. Selamat mempelajari materi ini. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kami membuka ruang diskusi pada waktunya nanti. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada sesi review. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.